Halo teman-teman, setiap hari bersama kami, belajar sedikit lebih banyak pengetahuan. Siprus terletak di Mediterania Timur, memiliki luas sekitar 9.251 km persegi, dengan populasi lebih dari 1,2 juta orang. Meski kecil, pulau ini memiliki kepentingan strategis, terletak di persimpangan Asia, Eropa dan Afrika. Oleh karena itu, sangat nyaman untuk melakukan perdagangan, membuka layanan pariwisata, atau mendirikan pangkalan militer, memastikan keamanan di daerah tersebut. Karena pentingnya, Siprus pernah ditaklukkan oleh Kekaisaran Persia, Kerajaan Yunani Makedonia dan Kekaisaran Romawi. Baru-baru ini, Kekaisaran Ottoman memerintah Siprus dari tahun 1571. Pada tahun 1833, karena takut akan invasi Kekaisaran Rusia, Utsmaniyah menawarkan untuk menyerahkan pulau itu kepada Inggris Raya. Sebagai imbalannya, Inggris Raya akan melindungi Ottoman dari serangan jika ada dari Kekaisaran Rusia. Setelah 3 penolakan, pada tahun 1878, Inggris setuju karena ingin membangun pangkalan militer di sini, untuk melindungi kapal-kapal yang melewati terusan Suez menuju kolonial India. Namun, mereka hanya memiliki hak pengelolaan, dan kepemilikan pulau tetap berada di tangan Utsmaniyah. Pada Perang Dunia Pertama, Ottoman bergabung dengan koalisi pusat dengan Jerman dan dikalahkan. Inggris Raya mengambil kesempatan untuk mencaplok Siprus dan kemudian menjadikannya koloni. Setelah Perang Dunia Kedua, Siprus Yunani ingin menjadi bagian dari Yunani, dan Siprus Turki ingin pulau itu merdeka. Bersama-sama mereka mengirim permintaan ke Inggris. Ketika ditolak, Siprus Yunani mengobarkan perang gerilya, dibantu oleh Yunani, melawan Inggris. Inggris sengaja merekrut tentara Siprus asal Turki ke dalam tentara, untuk menabur perpecahan. Kedua belah pihak berjuang untuk waktu yang lama, dan tidak ada akhir. Pada tahun 1960, setelah koloni memperoleh kemerdekaan satu demi satu, Inggris tidak lagi ingin berperang dan memutuskan untuk meninggalkan Siprus. Namun, alih-alih menyetujui persatuan pulau itu dengan Yunani, Inggris memberi mereka kemerdekaan, dan Republik Siprus lahir. Uskup Agung Makarios menjadi presiden. Sebagai imbalannya, Inggris diizinkan untuk mempertahankan 2 pangkalan militer Akrotiri dan Dekelia. Siprus Turki memegang 30% kursi di parlemen, termasuk seorang wakil presiden. Pada tahun 1963, Siprus Yunani mengubah konstitusi, menghapus sejumlah pejabat Turki dari pemerintah, menyebabkan kerusuhan etnis. PBB mengirim pasukan penjaga perdamaian ke pulau itu untuk mencegah perang. Pada tahun 1974, Siprus yang ingin menjadi bagian dari Yunani melakukan kudeta untuk menggulingkan pemerintah, dengan bantuan militer dari Yunani. Presiden Makarios harus melarikan diri ke luar negeri dan tinggal di pengasingan. Orang-orang keturunan Turki, yang takut akan aneksasi, melarikan diri ke utara pulau. Mereka adalah Muslim, jadi mereka takut untuk hidup dengan orang Kristen Yunani. Segera, mereka meminta bantuan ke Turki. Dan Mr. Turki mengambil kesempatan untuk mengirim pasukan untuk menyerang pulau. Inggris, yang ingin melindungi 2 pangkalan militer di pulau itu, mengirim pasukan bersama pasukan PBB untuk menyerukan gencatan senjata. Zona penyangga dibuat, dengan gambar hijau, yang dikendalikan oleh pasukan PBB. Saat itu, di utara tentara Turki menduduki 36% dari wilayah Siprus, dan mendirikan negara Siprus di bawah Federasi Turki pada tahun 1975, kemudian berganti nama menjadi Republik Siprus Utara. Di selatan, Presiden Makarios kembali dari luar negeri dan terus memimpin Republik Siprus. Sejak itu, pulau ini telah dibagi menjadi 2 wilayah, selatan dan utara. Secara hukum, pemerintah Republik Siprus tetap menjadi pemilik pulau yang diakui oleh PBB. Namun kenyataannya, bagian utara kini dikuasai oleh Turki. Secara geografis, jarak terdekat dari Siprus ke Turki hanya 70 km. Yang paling dekat dibandingkan dengan negara lain, tetapi pada akhirnya mereka masih tidak bisa memiliki seluruh pulau. Dapat dikatakan bahwa orang Turki tidak memiliki hubungan takdir dengan pulau-pulau. Di barat, Yunani menduduki seluruh Laut Aegea, dan di selatan ada pulau di dekat rumah yang tidak dapat diperoleh. Dengan demikian, semua orang baru saja selesai mempelajari sejarah singkat Republik Siprus. Sekarang kita akan beralih ke penjelajahan geografis, untuk mengetahui lebih banyak tentang Siprus. Ibu kota Republik Siprus adalah Nicosia yang terletak di antara garis biru yang memisahkan utara dan selatan. Padahal pulau tersebut merupakan tempat terjadinya perang antara Yunani dan Turki. Tetapi sekarang dianggap sebagai tempat yang aman, dengan tingkat kejahatan yang lebih rendah daripada negara-negara Eropa lainnya. Siprus adalah negara resmi pertama yang memasang peta di benderanya. Domba mouflon adalah simbol hewan nasional. Seperti Yunani, Siprus dianggap sebagai rumah para dewa.
Di dalamnya, Dewi Cinta Yunani Aphrodite dianggap lahir di Siprus. Di Pulau Siprus ada anggur yang disebut Commandaria, yang dianggap sebagai anggur tertua di dunia. Tercatat dalam Guinness Book of Records, sejak sekitar 5.000 tahun yang lalu. Siprus adalah salah satu dari 4 negara Eropa di mana mengemudi dengan tangan kiri diatur, 3 lainnya adalah Inggris Raya, Republik Irlandia dan Malat. Halloumi, atau keju ajaib, dianggap sebagai hidangan tradisional Siprus. Karnaval Limassol, karnaval paling semarak di pulau itu, berlangsung dari pertengahan Februari hingga minggu pertama bulan Maret. Siprus adalah surga wisata dengan pantai yang indah dan iklim yang sangat sejuk. Setiap tahun ada 320 hari cerah dengan suhu rata-rata hanya 17 hingga 18 derajat Celcius. Pantai Siprus secara konsisten dinobatkan sebagai pantai terbersih di Eropa selama 10 tahun terakhir. Pariwisata adalah sektor ekonomi utama yang menyumbang sekitar 15% dari PDB Siprus. PDB rata-rata dengan daya beli adalah $41.254 pada tahun 2019. Secara historis, Siprus adalah hadiah dari Jenderal Romawi Mark Antony kepada Ratu Mesir Cleopatra. Secara geografis, Siprus lebih dekat ke Asia, namun, karena ikatan sejarah dan budaya yang panjang, ia dianggap sebagai bagian dari Eropa. Siprus bergabung dengan UE pada tahun 2004. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.